Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya orang tua, barokahnya guru, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Amin. Sebab itu semua sehingga kita dan keluarga menjadi orang yang selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, juga selamat hakikat imannya, juga maksud yang dituju, apa kabul maksud, kabul hajat semuanya. Juga anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-soleha, diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan sebab syafaat dan barokah, yang punya masalah belum kelar-kelar, Allah segerakan diberikan jalan keluarnya. Al-Fatihah. Agak nyambung anunya ini apa, dengung apa, ehonya terlalu dijis, eho jadi numpuk suaranya itu. Halo, satu tes, satu dua tiga, lanjut jamaah. Lanjut. Semalam ada yang datang ke Bogor Kali Putih ya? Ada? Yang ke Cianjur ada? Malam ini datang lagi, luar biasa. Jamaah emang luar biasa. Sehat semuanya kan? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Sehat itu adalah nomor satu. Kalau sehat bisa mencari uang. Kalau sakit, kalau sehat mendatangkan uang, kalau sakit ngabisin uang. Oleh karenanya gunakan waktu sehat ini dengan sebaik-baiknya, karena sehat sangat berharga. Terkadang kita tidak merasa bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu berupa kesehatan. Betul apa enggak? Ketika kita ditimpa ada musibah, ada masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah apapun yang lain, seakan-akan Tuhan sedang memberikan kita satu keadaan yang sangat berat. Seakan-akan Tuhan Allah itu tidak memberikan satu kenikmatan yang luar biasa kepada kita ketika orang itu ditimpa dengan musibah. Betul apa enggak? Padahal kalau kita hayati, Pak, saya mau nanya, Bu, ketika orang ini dihimpit hutang, sumpah enggak kira-kira itu? Seakan-akan hidup ini sumpah sekali, seakan-akan Allah itu tidak peduli seakan-akan kepada kita. Betul begitu? Itu dulu. Sekarang kan tidak berpikir seperti itu. Ya. Sekarang tidak berpikir seperti itu. Itu dulu. Padahal ada suatu nikmat yang kamu tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Betul? Dulu kamu tidak pernah minta waktu kecil tuh sehat, tapi Allah kasih kamu sehat sampai dewasa seperti yang sekarang. Iya enggak itu? Ini nikmat yang sangat luar biasa. Coba kalau sampean sakit, bisa nggak datang malam hari ini? Begitu juga kalau imam anak saya sakit, tidak bisa ngimamin seperti ini. Ternyata sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, wahai jamaah yang amat cintai, ayo gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesehatan ini untuk meraih cintanya Allah. Gunakan kesehatan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang ada orang diajak ngaji susah, dia deket ke kiai susah, kita sudah mau sekarat, belum sekarat baru mau. Ya,
Macam-macam sudah janjinya, betul nggak gitu? Kalau sehat mau inilah, mau itulah, mau bagi inilah, bagi dulunya pelitnya alaihim. Ya. Oleh karenanya saya bersyukur kepada Allah. Betapa sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Siapa yang mensyukuri nikmatnya, mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah kenikmatan itu, yaitu nikmat yang kamu rasakan saat ini. Betul gak itu? Betul. Kesehatan, Bu. Kamu gak punya hutang, uang di bank banyak. Memang banyak uang di bank. Kalau gak banyak uang di bank bukan bank namanya. Ya, sampean gak punya hutang, uang banyak, ya, harta berlimpah, tapi sakit gak sembuh-sembuh. Gimana kira-kira? Sampean hutang banyak, ya, usaha gak jelas, tapi sehat, makan apa saja, hajar, pilih mana? Hah? Pilih sakit, utang apa, uang banyak, ya, harta berlimpah, mobil mewah-mewah, rumah setiap, bahkan setiap kampung, setiap sudut kampung itu ada, tapi sakit terus, semuanya sakit. Tidak punya uang, ya, tidak punya harta berlimpah, malah hutangnya yang berlimpah, tapi sehat, nggak boleh roda apa, pokoknya makanan apa saja nggak ada pantang, sehat terus. Pilih mana? Yang benar, pilih mana? Itu sudah Allah kasih kepadamu sehat tadi, betul? Betul. Ayo gunakan sehat itu. Jangan lantaran kamu karena hutang, jangan lantaran karena kesulitan, jangan lantaran ada masalah belum selesai, kau hilangkan nikmat Allah yang begitu besar kepadamu. Terkadang dia putus asa, minum, dia enggak dibuat kan merusak kesehatan yang Allah berikan kepada dirinya. Setuju nggak itu? Setuju enggak? Ayo, sudah dikasih sama Allah kamu tuh kesehatan. Tanamkan keyakinan kepada Allah, tanamkan amanu wa taqwa, tingkatkan itu. Biar kita berada dalam jaminan Allah selalu di dunia dan di akhirat. Bu, kalau hidup sudah dijamin, orang tenang apa enggak? Kamu pinjam uang ke bank, kalau nggak ada yang dijaminkan, bank nggak kasih pinjaman. Ayo saya mau tanya, apa ada pinjaman di bank tanpa jaminan kamu bisa apa enggak? Nggak bisa, tapi bisa. Kamu bisa pakai uang bank tanpa jaminan dengan cara kolektif. Kalau sekarang tuh ada namanya kredit kur, tanggung renteng. Betul apa enggak? Satu yang ditunjuk siapa nih anggotanya, dan bank dapat pinjaman, tapi satu nanti yang bertanggung jawab di situ. Atau kamu pinjam nama orang, taruhlah yang maju ke bank itu saya, tapi yang mau pakai uangnya itu Pak Wawan, bisa nggak kalau gitu? Sangat bisa. Tapi yang sibuk ngurus ini, ada apa namanya, persyaratan semua itu saya. Begitu dapat uang, Pak Wawan yang make. Tapi yang bayar bulannya tetap wajibnya adalah Pak Wawan. Tapi kalau Pak Wawan tidak bayar, tadi kan cerita soal hutang dari pinjaman. Nah, saya jelaskan di sini ya. Tapi Pak Wawan yang ngasih. Kalau Pak Wawan tidak bayar bulanannya, yang ditagih Pak Wawan apa saya? Pak Wawan apa saya? Sama kita berwasilah kepada Allah. Kalau ada macam-macam dengan santrinya, yang ditagih, yang tanggung jawab itu adalah kiainya. Yang tanggung jawab adalah imamnya. Makanya jangan sok-sokan jadi imam itu. Betul apa enggak? Jangan sok-sok, tanggung jawabnya adalah besar. Jangan dikira tidak ada tanggung jawab, wahai jemaah. Kita diminta kepada Allah, betul, bank, bahkan dipromosikan siapa yang mau pinjam ke bank, silakan tanpa pandang bulu, tapi harus memenuhi persyaratan, baru dapat pinjamannya. Begitu juga utuni astagfir lakum, mintalah padaku niscaya kabulkan. Siapa saja minta,
Kamu yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, ahli dosa, ayo minta. Tapi soal pengabulan atau tidak, itu hak asasi Allah. Betul gak itu? Nah, disinilah kita sadar, wahai jamaah. Saya sangat sadar sesadar-sadarnya, kita ini orang yang terlalu jauh untuk kata takwa kepada Allah. Kalau bilang kita ini orang yang jauh dari Allah, tidak begitu. Allah tidak pernah jauh dari kita. Perasaan kita yang merasa jauh dari Allah. Ya, justru kita ini terlalu jauh untuk kepada ketakwaan tadi, kepada amalu wattaqau yang sesungguhnya, yang sempurna, terlalu jauh. Nah, rasa semacam inilah kemudian kita mencari yang namanya wasilah. Siapa sih yang sekiranya bisa menyambungkan kita kepada Allah? Siapa sih yang sekiranya bisa menyambungkan kita kepada bank agar kita dapat pinjaman bank untuk modal, untuk menjamin masa depan? Ini butuh orang yang dipercaya sama bank. Sama, kita punya masalah, kita mau minta kepada Allah, silakan minta langsung, tapi ada yang jamin gitu. Paham maksudnya? Ada yang berwasilah kita, wasilah, makanya dari wasilah jangan tanggung-tanggung. Kamu mau pinjam uang ke bank 1 miliar, ya, yang ngajukan ke bank asetnya cuma 200-100 juta, ya sampai kiamat gak turun gitu. Betul? Hah? Kalau kamu mau pinjam 10 miliar, minimal aset yang dijaminkan itu senilai 20 atau 25 M. Baru akan turun yang namanya pinjaman 10 miliar. Paham maksud ceritanya apa nih jemaah? Ini kita bicara logika yang biasa umum di masyarakat. Begitu juga kita kepada Allah. Apa yang kau jadikan jaminan kepada Allah sehingga mentang-mentang kamu bergaya kepada Allah? Kan gitu lah ya. Hah? Wah, mantap banget kalau doanya kamu dikabulkan oleh Allah. Apa jaminan kamu? Kan begitu. Tapi saya dan jemaah yakin doamu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Sebab yang menjamin adalah Allah dan Rasulullah. Apa? Rasulullah dan Syaikhul Qadir Jilani. Apa kata Syaikhul Qadir Jilani? Sa'alullah Ta'ala fas'aluhu bi. Ayo minta kalian kepada Allah, sebut namaku. Kalau aku disebut, aku akan datang dan aku akan mengamini doa kalian. Yang namin ini siapa? Paham maksudnya juga? Nah, doa saya dan sampai diamini oleh aulia oleh Allah, diamini oleh Syekh Khalil Bangkalan, diamini oleh Syekh Habib Hasan Asyadili, diamini oleh Yai Hasim Asyari, Yai Habib Pasuruan, Syekh Khalil Bangkalan, Sunan Wali Songo. Kenapa? Karena tiap malam, bukan hanya malam minggu, seluruh imam manakib bertawasul, berwasilah, mendatangkan, menghadirkan beliau kepada Allah. Masih kan orang? Betul? Ketika dulu saya bilang kalau 2 tahun tidak jadi, saya berhenti jadi kiai. Hei, ada yang saya jaminkan kepada Allah. Betul nggak? Apa? Doanya jamaah yang diamini oleh aulia Allah, itu yang meyakinkan saya. Kalau saya yakin dengan doa kalian, masa kalian tidak yakin? Ya, kenapa saya yakin? Karena doamu itu diamini oleh wali-walinya Allah, ulama Allah yang selalu kita tawasuli di sini. Paham sudah? Jadi bukan asal khusus saya telah hadir dari Syekh Khalil Bangkalan, Kamil Hasan Asyadili terus, bukan hanya ke sini. Ada makna di balik semua itu yang begitu benar. Al-Fatihah kan sama. Apa bedanya Fatihahnya Syekh Khalil Bangkalan dengan kita? Sama. Fatihahnya Syekh Khalil Bangkalan dengan Junaidi Al-Baghdadi sama. Dengan Fatihahnya jamaah sama, tapi bobot nilainya itu yang berbeda, wahai jamaah. Jadi jangan sok-sokan, jangan sombong, betul enggak? Sehingga kadang meremehkan orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain. Betul apa betul? Betul? Walaupun dia sudah, mohon maaf, alim secara keilmuan, ya, tapi belum tentu
aman wa taqwanya sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran. Iman si iman, ya, amanu si amanu, tapi kadar nilai amanu takwanya itu yang berbeda. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Apa gini? Sadarlah, ya. Setuju jemaah? Coba. Apa ya? Allah tidak akan mendengarkan doa kalian. Berangkat dari kampung sudah kehujanan. Di sini kamu bersimpuh bukan karena makanan. Betul apa betul? Bukan karena makan. Keyakinan itulah yang saya yakinnya doa kalian tidak ditolak sama Allah. Tinggal bagaimana keyakinan itu kamu bungkus, kamu ikat sekuat-kuatnya agar kamu merasakan apa yang kamu yakini. Oh, kamu kadang berdoa sudah, kadang masih ragu-ragu. Contoh, di satu contoh, sudah saya doakan air yang kalian bawa, Allah jadikan air barokah, amin. Yang amin siapa? Kalian. Dan maaf, baik yang tidak terlihat ngaminin apa yang kita ucapkan malam ini. Begitu selesai, masih naik ke panggung, disodorin lagi doain. Apa? Meminta doa. Barusan saya doain. Kapan kamu punya keyakinan gitu? Betul? Ada jamaah. Tuh masih kita di Cibidung atau ke sini, pas di sini keluarganya sakit sudah parah. Akhirnya datang ke Cibidung. Tidak ketemu sama saya. Dia pulang ambil air dari Cibidung. Buat ini air dari apa? Pada tidak ketemu saya yakin ini benar-benar alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Paham ya jemaah? Ayo, kamu yang berdoa, ya, harus kamu yakin. Bukan doa kamu yang kamu yakini saja, tapi yang mengamini doa kamu itu yang harus kamu yakini. Katanya 40 orang kumpul itu sama dengan doa wali satu. 40 orang doanya wali sama dengan doanya wali satu. Dan doanya wali itu la yuruddu, tidak ditolak oleh Allah. Nah ini berapa orang? Hujan-hujan aja masih kayak begini, apalagi nggak hujan. Malam minggu biasa kayak begini, apalagi kalau kelimunan. Loh, apalagi yang harus kamu cari untuk menumbuhkan keyakinan itu? Betul benar? Saatnya kita membuka diri, saatnya kita membuka hati. Ternyata kamu sudah dimasukkan oleh Allah kepada suatu alam yang luar biasa. Cuma kamu tidak sadar di situ. Tidak sadar. Hei jemaah, hanya Sunan Kalijogo itu, ya, kalau dalam ceritanya Sunan itu, yang kehujanan tidak bergerak ketika dia bersimpuh di hadapan Allah. Dan kamu bukan keturunan Wali Songo, bukan keturunan Sunan Kalijogo, tapi hujan kamu tidak bergerak, mirip-mirip dikit lah. Mirip-mirip dikit lah. Yang penting ada miripnya, daripada tak mirip-mirip aja. Ayo, logis apa enggak? Gimana ceritanya Sunan Kalijogo? Ketika diperintahkan sama Sunan Bonang tunggu kepingin diaku sebagai santrinya, suruh nungguin tongkat, kehujanan, kepanasan. Itulah Sunan Kalijogo zaman Wali Songo, zaman Demak, Kerajaan Demak, betul kan? Dan inilah kemiripan Sunan Kalijogo di zaman Sakti di Rengas Nekro, ada di zaman mana? Mirip. Nggak apa-apa lah mirip sama wali. Nggak nyadar. Siapa yang menggerakkan kamu? Siapa yang mengokohkan kamu duduk itu siapa? Hah? Camkan baik-baik. Nah begitu
saya mau derah, besok tak perlu ngaji lagi. Apa sudah pilih Sunan Kalijogo? Betul apa betul? Alhamdulillah. Nah, Sunan Kalijogo berapa tahun? Hah? 3 tahun. Siapa yang ikut Abah? Ada yang 10 tahun? Ada yang 15 tahun? Lamaan kamu masih. Sunan Kalijogo diperintah oleh Sunan Bonang, ya, dia beranjak dari tempatnya setelah diperintahkan oleh Sunan Bonang, betul enggak? Sebelum Abah turun, sebelum Abah datang, dia hujan petir kamu tidak akan bergerak. Nah, anggap aja saya Sunan Bonang ya. Siapa yang membuat kemiri? Memang beda, suasana dulu dengan sekarang kan beda. Kalau hutan, jamaah, kalau tirakat di hutan yang sebenarnya itu lebih ringan. Paling kodanya pocong gitu doang. Hah? Kamu ya melatih makrifat kepada Allah di tempat yang sepi itu lebih mudah ketimbang melatih makrifat kepada Allah di tempat yang ramai. Itu lebih berat. Kalau di tempat sepi, udah enak, tidak melihatin apa-apa, paling pohon apa segala macam kalau di hutan. Tapi kalau yang tadi bilang kan, kadang orang berjuang mencari apa? Karunia Allah, ya, atau mencari makrifat kepada Allah, berdakwah segala macamnya, masuk hutan apa, naik gunung turun, kan masuk hutan keluar. Hutan, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar hutan. Yang dicari semata-mata ridho Allah. Begitu masuk kota, tidak keluar lagi. Ternyata di kota lebih mengasihkan. Gitu. Paham maksudnya ini sudah? Ketika naik gunung, turun gunung, lurus. Digoda dengan kelelahan, lurus. Begitu masuk kampung, keluar kampung, lurus. Masuk hutan, keluar hutan, lurus. Begitu masuk kota, kok begitu nggak keluar lagi? Kecantol suasana kok. Tapi alhamdulillah jamaah manakib emang luar biasa. Saya bukan menyanjung kalian biar tetap ngaji berapa, kagak. Wallahi wa nabi, ini fakta yang selama ini kamu tak pernah menyadari. Ternyata Allah telah mendudukkan kalian kepada maqamah mahmudah. Makomnya orang, betul enggak? Dudukkan. Yang penting iman kita dulu berada di makom yang mulia. Apa artinya kalau jasadnya, ya, manusianya berada di makom yang mulia, tapi imannya di bawah makom yang hina? Alhamdulillah kita tahu iman di bawah dunia. Paham maksudnya? Karena iman karena demi dunia kadang iman bisa ditukar dengan rupiah. Ini namanya kau telah menghinakan iman kamu. Betul? Hanya karena rupiah. Kadang iman ditukar oleh pangkat dan jabatan. Tidak sedikit kadang, maaf, saudara kita ada kadang hanya demi uang, hanya demi kedudukan, ya, kadang dia rela menukar imannya. Betul tak? Betul apa betul? Maka disinilah wahai jamaah, sekali lagi saya katakan jamaah manakib luar biasa. Masih mau ikut apa? Ayo coba, benar nggak? Sunan Kalijogo kehujanan nggak waktu itu? Hujan. Kalau katanya Sunan Bonang suruh berdiri ya berdiri itu. Ternyata masa iya sih hujan bro. Zaman sekarang ada, mana ada zaman sekarang malam-malam kayak begini. Kadang jam 12 malam hujan gede, kamu berpikir dan berdoa kepada Allah. Mana ada, carilah. Gak ada, yang ada cuma di jamaah manakib. Itu yang ada. Makanya boleh pengetahuan, kealiman ilmu, pengetahuan kamu, agama kamu minim.
tapi jangan kecilkan hatimu. Di balik keminiman Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kamu. Daripada ilmunya banyak, ya, tapi kerjanya cuma mengorek-ngorek amalan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Gak enak yang bodoh, yang biasa-biasa aja, mau bicara kitab, tidak tahu kitab, jadi tidak tahulah, yang penting saya mantep lurus saja, karena tidak tahu masalah itu. Kalau ditanya gimana aliran, saya tidak tahu lah, itu urusan buat saya, semua aliran itu baik, lurus dia sudah. Beda kalau dia wah dicari dalilnya macam-macam, sehingga dengan mudahnya kadang menghukumi orang. Oh si anu itu sesat, oh si anu itu melanggar, anu ini dan ono itu. Gitu. Betul nggak kira-kira? Betul apa enggak? Yang suka menghukumi orang itu siapa? Orang yang suka nipu orang itu yang pintar apa yang bodoh? Hah? Yang suka menipu orang itu yang pintar apa yang bodoh? Tidak ada ceritanya orang bodoh bisa nipu orang. Yang nipu itu orang yang pintar. Hah? Betul apa betul? Tadi yang diceritakan Kiai apa? Kenur itu ya, yang bermain di pinjaman online segala macam kan orang pintar semua. Investasi kan orang pintar semua. Paling kalau investasi jamaah hakim itu patungan. Patungan di mana? Yuk kita dagang gorengan yuk patungan. Kamu yang bikin mejanya, setuju jamaah? Setuju apa enggak? Bersyukur apa enggak? Alhamdulillah. Ini kamu rawat, ini kamu jaga, ini nanti akan berbuah. Istiqomah ini kamu jaga baik-baik. Bukan hanya kamu yang akan merasakan, anak cucumu nanti akan merasakan buah dari istiqomah yang Allah tanamkan kepada kalian. Percayalah itu. Ya, percaya itu. Apakah kalian tidak ingin melihat anak cucumu hidup tersenyum dalam cahaya kedamaian, kesuksesan dan keimanan? Betul? Kalau ingin melihat itu, ayo pertahankan istiqomahmu, jaga istiqomahmu. Betul? Nah, demi masa depan dirimu dan keluarga kamu di dunia dan di akhirat. Manusia tempatnya hilaf dan salah, tapi kesalahan jangan pernah menghentikan istiqomah kamu. Betul? Betul? Hidup jamaah manakib emang luar biasa. Sudah cukup? Oh ya, ayo yang butuh osda jalan dulu dengan osda. Allah jadikan solusi segala penyakit ya. Jangan dan ya. Lanjut. Hidup jamaah manakib emang luar. Waktu siapa kemarin yang ikut di Bogor? Ada ya? Hallnya tadinya gak taunya bulan April sudah puasa ya. Ya sekarang udah bulan Maret. Jadi tadinya kita mau hallan, udah hallnya habis lebaran aja. Gimana? Biar kita lebih maksimal ya. Ya kalau cuma sebatas hall ya gampang aja. Panggung sudah ada, sound system sudah ada, betul nggak? Tinggal berubah nama doang, betul. Lapangan sudah ada, komplit kok sudah. Tapi kita tiap malam minggu sudah hallan terus kok. Nah, cuma hall akbarnya kita ngambil habis lebaran saja. Setuju? Setuju apa enggak? Supaya kita bisa dangdutan. Ya. Hallan kalau nggak dangdutan rasanya kurang sempurna itu. Kalau di sini loh ya, betul enggak? Maksudnya jauh sebelumnya kan ada kegiatan macam-macam, mengholin orang tua. Tapi kalau nggak ada hiburannya, rasanya kalau langsung kepada pokoknya itu
kurang punya banyak cerita. Kalau di kampung di daerah saya itu di Yekhotib Surakarta dulu, tapi ya almarhum masih adanya beliau itu. Jadi kalau mau imtihan pondok ya sekali sekolah di situ itu sebulan sebelum pondok macam-macam ditanggap tuh ya. Yekhotib itu macam-macam ditanggap. Adu ayam ditanggap. Tuh adu ayam ditanggap. Coba pikir secara logika kan keluar dengan kalau secara syariat. Tapi apa kata beliau? Kapan lagi tukang adu ayam itu mau datang ke kiai kalau nggak makanannya kesenangannya kita adakan? Tujuannya biar dia masuk dulu. Kalau masuk barangkali dapat barokah dari Allah sehingga nanti jadi insaf dan sadarnya. Coba kalau saya ngadakan di sini ribut itu. Zaman dulu nggak ada yang mengatakan sesat itu. Wah, waktu itu sesat dulu. Ludruk, ya. Pokoknya yang dianggap maksiat ditanggap semuanya. Adu ayam ditanggap. Ya, cuma orang awam gampang dia ngomongnya itu. Ya orang jadab jangan ditiru gitu loh. Cuma orang jadab, orang helak kalau kata orang Madura itu. Orang helak sih. Jadel helak. Nah, enak ngomongnya, ya. Coba kalau anak sekarang dicari dalilnya, kola wa kola ini, akhirnya kolak dia. Betul? Betul apa enggak? Ya As'ad itu tidak pernah kelihatan ke Jumatan, tidak pernah melihat. Tapi gak ada yang bahas. Satu ketika ada tamu keretak di hatinya itu, ini kiai kok tidak Jumatan gitu kan ya. Nah begitu dia masuk ke dalam dikeluarin kurma masih ada getahnya itu, ngambil di mana coba? Ini kan ya As'ad, ya. Tapi kalau As'ad sini jangan niru-niru. Nama boleh beda, ya makom yang tak beda sama. Nama boleh sama, tapi makomnya berbeda. Junaidi Al-Baghdadi sama dengan namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, tapi makomnya berbeda. Justru saya enggak dol kepada makomnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang ada di Irak. Jadi ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi Al-Iraqi, benar enggak? Kalau di sini Junaidi Al-Baghdadi Al-Indonesi. Memang Indonesi di sini. Betul enggak itu? Alhamdulillah. Enggak apa-apa lah, yang penting masih mirip-mirip daripada enggak mirip sama sekali. Setuju jemaah? Alhamdulillah. Ayo sekali lagi, ya. Aku mencintai. Kalau kau mencintai aku, jaga dan rawat istiqomah demi masa depanmu dan anak cucu kamu. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena kuncinya adalah karena istiqomah jalan menuju amanmu wa taqwa. Betul apa betul? Orang yang aman wa taqwa itu harus ditemu dengan istiqomah itu. Pasti istiqomah, gak ada orang aman wa taqwa dan istiqomah. Pasti punya istiqomah. Lanjut. Sudah jam 1 lewat 10. Tidak khawatir kamu. Gak khawatir tak hujan, gak khawatir. Jangan kamu gak dikhawatirin. Biasa kan orang suka khawatir kalau dia punya acara pengajian, ya. Kadang begitu mendung sudah khawatir dulu. Jujur nih, imam-imam nih, yang kalau punya acara pengajian kadang bisa mendung, khawatir apa enggak? Enggak, jujur aja khawatir enggak? Kalau enggak saya khawatir, bohong. Kita sudah persiapan, kalau mendung gerimis, aduh gimana nanti kalau enggak datang orang, kan gitu pikiran. Kalau enggak banyak yang datang kan gitu, betul. Tapi kamu lupa, ya, bahwa yang mendatangkan umat, yang mendatangkan acara di pengajian itu adalah Allah. Kalau Allah sudah mendatangkan, biar hujan datang di terobos itu, betul.
Yang penting kalau apa tuh? Yang penting acara semua sudah disiapkan. Selanjutnya terserah Allah sudah. Ya, mau dihujani mau tidak Allah punya urusan. Pernah dulu, bukan pernah, sering dulu ya, kayak dia masih di Cibitung itu mulai acara dari pagi hujan sampai acara itu. Bahkan di Satgas lama dulu, Satgas Doreng Asadul Jabal, ya itu jemput kiai waktu itu hujan-hujanan itu. Hujan-hujanan sampai seharian kehujan. Kalau secara logika nggak akan ada orang yang datang acara itu. Tapi kenyataannya semakin hujan semakin banyak yang datang. Kenapa? Orang penasaran. Ini pengajian apa sih hujan-hujanan kok dilabrak? Benar gitu. Jadilah kamu yang tidak sama. Kalau kamu berbeda dengan yang lain, maka kamu akan jadi perhatian. Makanya Allah suka kepada yang nyeleneh, suka kepada yang unik-unik. Bu, Pak, sampai suka nggak yang unik-unik? Suka? Kalau tanpa yang unik, makanya Allah ciptakan kesukaanmu itu unik, Bu. Coba gimana nggak unik? Hidup tanpa ruh, mati tanpa ajal. Yang namanya mati pasti ada ajalnya dong. Orang hidup pasti ada ruhnya. Ini Tuhan Allah menciptakan makhluk kesukaan ibu-ibu. Ya, dia hidup tanpa ruh, mati tanpa ajal. Coba kalau tidak percaya, ketika hidup Bapak pegang, nafas enggak Pak? Nafas enggak? Gitu loh. Ya, hidup, matinya tanpa ajal. Tahu mati aja dia itu. Kalau ilmu rawe rantai, ada beberapa cara, jangan sampai menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah dia akan sambung lagi, hidup lagi. Nah, rawe ranteknya Bapak itu jangan sampai menyentuh itu. Jangankan menyentuh, melihat saja langsung hidup lagi dia itu. Apa yang adalah pikir sendiri. Betul apa betul? Maka itu sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda pasti akan jadi perhatian. Coba saya mau tanya, pengajiannya jamaah di sini unik apa enggak? Unik apa enggak? Dulu kita dianggap asing jamaah. Kenapa dianggap asing? Pengajian apa sampai malam-malam? Asing. Padahal yang namanya malam itu ada perintah loh, ibadah tengah malam itu. Ada perintah dari Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Betul. Pada sebagian malam bangunlah. Bertahajudlah. Tahajud itu bangun, betul enggak? Apa kamu mau sholat, apa mau wiridan, pokoknya melakukan kegiatan ibadah. Nah, kita ini sudah melakukan sebagai ibadah tambahan. Semoga yang demikian itu Allah memberikan kepadamu maqamah mahmuda, kedudukan yang mulia. Ini kita sudah lakukan. Apa yang kamu lakukan itu, ini perintah Quran, tidak melarang. Bukan melanggar Quran, tapi ada Qurannya, ada perintahnya. Bahkan malam terbagi menjadi 3. Ada pertama qiyamul apa sholatul lail. Ada qiyamul lail, ada sholatul lail, ada sohibul lail. Qiyamul lail itu tengah malam, habis sholat isya itu kamu bangun, entah jam 1, jam 2 kamu bangun. Setelah itu kamu wiridan, apa sholat, segala macamnya. Setelah itu kamu tidur lagi. Nanti subuh bangun lagi. Itu namanya qiyamul lail. Itu 1 banding 10.000. Jadi per 10.000 orang Allah ciptakan 1 yang memiliki qiyamul lail. Berarti di atas 10.000 1 yang sudah menjadi pilihan Allah. Untung apa enggak untung? 1 sudah dipilih dari 10.000 orang yang beriman kepada. Yang kedua adalah sholatul lail. Siapa orang yang punya sholatul lail? Mereka yang apabila dia tidur habis sholat isya, dia bangun jam 3, setengah 3,
atau setengah 4 dia, pokoknya sebelum subuh aja dia bangun, dia sholat tahajud, apa sholat hajat, apa sholat witir, apa manakiban, apa ratiban, apapun bentuk ibadahnya, sampai habis sholat duha atau matahari sudah keluar dia baru tidur lagi. Itu namanya sholatul lail. Itu 1:100.000. Untung apa enggak? Dari 100.000 orang satu kamu yang dipilih. Yang ketiga, Sohibul Lail, yang punya malam. Kalau beliau ini begini, seumpamanya beliau itu tidur pagi, umpamanya ya subuh lah, ya habis subuh itu loh, ya habis sholat subuh atau matahari keluar itu dia tidur, nanti dia bangun apa jam 1, apa jam 2, apa jam 12 dia bangun, setelah itu dia nggak tidur lagi, besok pagi dia baru tidur. Setiap hari. Jadi tidurnya setengah, itu baru namanya Sohibul Lail. Jadi yang punya malam itu 1:1 juta. Jadi kalau penduduk Indonesia, orang Islam di Indonesia ada 200 juta, maka yang punya Sohibul Lail, yang ditunjuk oleh Allah Sohibul Lail adalah hanya 200 orang. Terlalu berat untuk masuk ke situ, minimal gitu loh ya. Ya, kita memiliki orang yang punya Sohibul Lail. Siapa? Syaikhul Qadir Jilani itu Sohibul Lail. Beliau tidak pernah tidur. Itulah Syaikhul Qadir Jilani. Saya dulu suruh milih sama guru saya, sama Kiai Ma'ruf, Jom, kembali milih di rumah. Kamu milih mana? Puasa apa melek? Saya milih melek kan gitu ya. Puasa wajib ada nggak pernah lulus gitu. Saya suruh milih, Jun, milih kemana? Milih puasa apa milih melak? Saya suruh milih, kamu milih melek apa milih puasa? Mulai puasa kan, saya suruh puasa 40 hari kan gitu ya. Nah sama lah, paling melek juga 40 hari. Mikir saya, milih melek ya gitu. Kenapa milih melek? Tentunya bertanya gitu, karena sudah biasa melekan. Kalau puasa mikir saya, tidak bakalan lulus saya puasa. Puasa wajib aja nggak pernah lulus dulu. Saya pernah di pondok ini, di pondok saya sudah. Saya tukang nampak kayu saya kan ya. Tukang nampak kayu itu bulan puasa, akhirnya nggak kuat saya minum terus merokok di kobong itu. Bu nyanyi di luar, bu mata apa sulit katanya. Kaget saya, bu nyanyi takut, kaget. Bu kok nggak puasa kamu di? Menyimpan kaki gitu. Bu nyanyi haus saya. Bu ini namanya puasa ya haus. Bu marah bu nyanyi. Saya dimarahin lah habis-habisan kita boleh. Diem. Akhirnya besoknya lagi saya tidak pernah ngerjain kayu itu, tidak pernah saya jemur itu kayu, mau kering dia enggak saya jemur. Akhirnya begitu masak ada hidup itu kayunya, basah, bener hujan tidak saya masukin. Terus apa kata punyai? Budi, kayu mata ibu tungguin bang, kayu kok gak dikampakin, kok gak dijemur gimana nih masak gak ada kayu? Takut gak kuat saya punyai basah. Apa kata budi? Udah terserah kamu lah, yang penting kayu dibantungin dan masih mondok ya, masih mondok. Nah akhirnya saya pilih melek. Ini saya cerita sejarahnya ya. Terus begitu pilih melek katanya guys, melek lah, melek abang sekeren tak melak boleh, kayak dulu abang sekeren tak dinung boleh. Mikir saya, ngerti artinya. Ya sudah, dengerin aja sudah. Nanti kalau nggak ngerti tanya kayak Madura itu. Artinya gini, meleklah kamu yang sekiranya tidak melek lagi. Tidurlah kamu yang sekiranya tidak tidur lagi. Waduh mati ini. Mati hidup ini melek sekali, begitu dia tidur mati. Pikiran saya gitu dulu. Dia tidak tidur saya jemaah. Lebih dari 1 minggu, kalau nggak salah 8 hari sudah.
Jalan 9 hari saya tidak tidur, siang tidak tidur, malam saya tidak tidur. Mikirnya, bumi ini kok goyang ya? Gitu. Saya kira ilmu saya sudah nyampe melihat bumi ini berputar gitu. Jadi lemes, koyo pokoknya sudah. Terus punya itu tegur saya. Benar berarti mak lemes, saya nggak biasa pucat, kalau kok pucat kamu lemes enggak, ya enggak apa-apa, gitu saya. Akhirnya, ya mungkin ceritalah ke Pak Kiai ya, ke Kiai ini saya dipanggil. Apa betul punten? Mungkin kurang nyaring, gitu. Mungkin kurang tidur bro. Kok bisa? Kan bangun belahan sering ngajunan, suruh melek sama panjenengan. Iya terus, kok bisa kurang tidur? Kan terserah kau bebas pokoknya. Kan kata panjenengan meleklah sekiranya nggak melek lagi, dia tidak itu lagi. Terus maksud, hati tak nyari pun sangat ngaris. Nggak tidur saya 9 hari malam. Apa? Malaikat pun jadi tidur nih mas. Yang nggak tidur tuh malaikat bukan orang katanya. Yang saya maksud tuh bukan begitu. Siapa yang kuat? Ada yang kuat. Diceritakanlah kayak tadi, kalau kamu tidur, misalnya habis subuh kamu tidur, kamu jangan tidur lagi, besok baru tidur lagi. Artinya dalam 24 jam itu tidurnya cuma sehari, gitu loh. Seperti salah kok. Untung masih kan gitu ya. Pikiran saya sudah lama lagi, sudah gitu loh. Sudah muter, sudah lemes. Waktu di pesantren. Ternyata salah menafsirkan, betul. Nah, coba kalau tidurlah, meleklah kamu sekiranya tidak melek lagi. Tidurlah kamu sekiranya tidak tidur lagi, berarti melek begitu. Tidurnya sudah selesai kan gitu. Oh, ternyata tidak seperti itu. Nah itulah perjalanan Abah. Alhamdulillah sampai sekarang, kecuali dalam keadaan kurang sehat gitu ya, atau boleh tidur tapi tidak disengaja, paham nggak? Kadang ketiduran gitu. Alhamdulillah, mungkin kalau 20 tahun sih lebih gitu. Kayaknya kalau 30 tahunan sudah ada gitu. Alhamdulillah. Nah, lalu suruh niatin, apa niatnya kamu melehan? Nah, dulu nggak ada niat nebus dosa di sini dan keluarga. Nggak ada niat saya nebus dosanya jamaah, belum punya jamaah. Dulu betul nggak? Tapi setelah punya jamaah, kata niatkan kamu melek nebus dosa orang tua, dosamu, keluargamu, dan dosa santri dan jamaahmu. Jadi saya melek niat saya nebus dosanya jamaah manaki. Itu kan kata guru saya. Ya, betul nggak betul? Alhamdulillah. Makanya doakan Abah biar sehat. Ya, sangat ada dulu namanya Ustadz Nur. Bukan Ustadz Nur ini. Abah, alhamdulillah Abah, saya ingin niru Abah, saya sudah agak sehari kenal itu ya. Sudah seminggu Abah, mau seminggu Abah, saya udah gak tidur kalau malam, bagus. Bayar. Habis itu 2 minggu kemudian kok gak pernah ngaji. Saya tanya ke Pak Dodi, mana Ustadz Nur Dodi? Sakit banget. Kalau maunya sendiri itu berat jamaah, betul nggak? Nah misalnya kayak jamaah manakib, udahlah saya mau niru Abah lah, memelahan kalau malam. Kamu kerja kan pagi? Kerja enggak? Nanti kalau kamu kerja pagi, kerja gak semangat, sudahlah, melehannya kamu saja yang tanggung. Kamu istirahat saja, betul? Kamu besok usaha, besok kerja, ya. Ya, kalau mau tahajud silakan tahajud silakan tidur. Paham nggak? Melehannya biar aku yang meleh. Jadi kalau ada malaikat saya titip buat jamaah juga. Tolong sampaikan doanya jamaah kepada Allah, biar Allah mengabulkan doanya. Kalau kiainya tidur, imamnya tidur, jamaah itu kan repot. Jadi Allah kirim malaikat setiap jam 12 baru ke atas tuh, malaikat dikirim kasihkan rezeki ini, bagikan kepada hamba-hambaku, kepada para kiai, para santri, para haji, ahli ibadah. Keliling malaikat. Ini balik lagi malaikat itu. Dulu di sini sebelum pindah ke sini ya makanya. Sini kan sawah dulu, betul. Balik lagi ke malaikat. Kenapa dibawa pulang malaikat? Seluruh hambamu tidur ya Allah. Masa? Jadinya alhamdulillah morok ya.
santrinya makmum kiainya. Namanya santri kan makmum ya, makmum kiainya. Terus yang kali ibadah sama tidur, pagi tidur kecapean ke sawah pagi. Nggak ada yang melek, nggak ada sama sekali Allah. Masa malaikat satu gitulah yang melek siapa hamba saya itu? Ada yang melek ya Allah. Tapi dia bukan kiai, bukan santri, bukan ahli ibadah, bukan ahli itu siapa? Maling. Dia kasih ke maling itu aja. Akhirnya dia maling karena melek dapat juga rezeki dari Allah. Makanya dia Manakib, khususnya Imam Manakib, jangan kalah sama maling. Betul? Hah? Makanya apa yang dilakukan maling sekarang ditiru zaman sekarang ini? Jaga jarak. Maling itu jaga jarak. Dengan temennya pun jaga jarak. Yang satu di luar, yang satu di dalam. Betul betul. Pakai jarak nggak ya? Pakai masker lagi. Lanjut jemaah. Biarkan aku yang melek. Kamu jalankan aja lah biasanya. Ya. Karena kamu pagi harus kerja. Ya. Tidak usah melek. Ya. Istirahat yang cukup. Urusan malam biar saya yang melek. Saya mewakili jamaah semuanya. Setuju ya? Ya malaikat, tolong sampaikan doanya jamaah Manakib kepada Allah. Titip, betul. Alhamdulillah. Hidup jamaah Manakib. Emang luar biasa. Itu masih lama ya. Ini siapa yang bisa nyanyi? Oh ada begadang nih, sakit perutnya juga. Kita ayo kita nyanyi. Ya saya nyanyi dulu ya. Sampai nunggu jam 12. Mau nunggu jam 12? Biar istiqomah. Masih sanggup? Masih sanggup? Yang sebelah sana masih sanggup? Hidup jamaah Manakib. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Jangan pernah mengeluh ya. Jalanilah hidup ini apa yang ada ya. Tidak perlu kamu berkeluh kesah. Serahkan semua kepada Allah. Yang tiada tak perlu kau pikir-pikiran. Maka yang tiada